Tuhan. Hidup kami adalah kesempatan, hidup kami hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, rendahkanlah diri kami di hadapan-Mu, biar kami semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita-Mu memenuhi tempat ini. Kami memuji menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersepakat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ada sukacita hari ini. Salam kiri kanan Anda dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik, kita akan lagu pujian kita, Ku diberi kuasa. Kita akan pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah bagi
Diberkatilah tangan kami yang memberi ini Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk Engkau. Karena kami percaya apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Karena berkat-berkat-Mu akan melimpah kepada setiap orang yang benar-benar memberikan dengan rasa syukur, dengan rasa cinta kepada Tuhan. Kami percaya ini menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup berkuasa. Haleluya. Amin. Kita kalau pujian kita alasan.
firman Tuhan. Kami serahkan pada Anda. Terima kasih Bapak. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan saja dimuliakan Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengatakan Allah semesta sujud menyembah Tuhan. Haleluya Yesus.
kaki salibmu. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, namamu ditinggikan dan dimuliakan. Setiap bebatuan hilalang kami cabut, kami buang dalam nama Yesus. Darah Yesus terus melindungi setiap pemberitaan firman Tuhan sampai selesai. Kami sepakat mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam buat kita semua. Ya, saya percaya kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, nanti untuk setiap firman Tuhan akan ditampilkan di layar monitor. Setiap kita HP-nya semuanya dimatikan. Jangan ada yang pencet-pencet HP. Nanti diintip malaikat kalian, apakah mencet-mencet Alkitab atau mencet-mencet yang lain. Ya, jangan sampai Tuhan marah. Ya, lihat semua di layar. Kalau tidak bawa Alkitab seperti Om Siahan, ya, HP-nya semua dimatikan. Hormati Tuhan, hormati Roh Kudus, hormati kalian diberi nafas sama Tuhan sampai hari ini, supaya kalian menikmati janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan sampai opung-opung seperti opung Amira. Amin. Ya, setiap kita pasti mau umur panjang. Ya, sudah banyak di medsos itu orang dipanggil Tuhan tidak pandang umur. Mau bayi dia, mau remaja dia, mau pemuda dia, mau setengah tua dia, sudah dipanggil Tuhan dengan berbagai macam peristiwa. Jadi saudara, hormati setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, mari semuanya kita bersyukur bahwa kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat kehadiran kita yang pertama. Yang kedua, kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Yang ketiga adalah Tuhan akan melepaskan berkat kepada kita. Ya, kita tidak tahu berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita nanti saat kita pulang dari tempat ini. Itu tergantung Tuhan di dalam diri saudara dan saya. Ya, karena itu mari saudara fokus kepada firman Tuhan. Paling firman Tuhan hanya 1 jam tidak sampai. Ya, kita berikan fokus sungguh-sungguh ya, karena kita tahu saat kita mendengar firman saja kadang-kala kita tidak mengerti. Kadang-kala kita mendengar firman saja kita tidak bisa menangkap visi dan misinya Tuhan di dalam diri kita. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 ya. Mari kita melihat ya. Oke, Bang Jeremy boleh tampilkan ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah melakukan firman dengan segenap hati. Ya, lakukanlah firman itu segenap hatimu. Amin. Ayo kita baca sama-sama, lihat di layar. 2, 3, ya. Yes. Iya. Ayat 24 sudah. Amin. Kristus adalah Tuhan, kita ini hamba Tuhan semuanya. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang dikuduskan, hamba Tuhan yang disucikan, hamba Tuhan yang dipakai untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada siapa saja. Ya, bagaimana Paulus ingatkan kepada jemaat yang di Kolose. Jemaat-jemaat yang di Kolose adalah jemaat-jemaat yang bertumbuh, berbuah, ya, jemaat-jemaat yang meresponi apa yang disampaikan Paulus kepada mereka. Sehingga di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 ini juga diingatkan kepada kita bahwa dikatakan ya, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Amin. Ya, apapun yang kita perbuat, kalau kita datang ke gereja, apa yang mau kita perbuat untuk Tuhan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Ya, maka kita dapat upah dari Tuhan. Baikkah itu pelayanan, baikkah itu kehadiran kita,
baikkah pikiran kita, baikkah itu seluruh jiwa raga kita, baikkah itu tenaga kita, baikkah itu dompet-dompet kita, kita berikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Itu di gereja. Kalau di rumah, saudara yang sudah menikah, ya, saudara sebagai istri, sebagai suami, dan sebagai anak, ya, bahwa firman Tuhan juga katakan Paulus, ya, bahwa di ayat-ayat berikutnya dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, ya. Istri-istri harus tunduk kepada suami. Tunduk dalam arti adalah menghormati suami itu. Seperti apapun suami kita modelnya, kita harus tunduk dan taat. Amin. Ya. Dalam hal kebenaran, tapi kalau suami kita salah, kita harus luruskan. Kita harus nasihati, terima atau tidak terima. Ini tentang istri. Kalau tentang suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu, ya. Jangan berlaku kasar. Suami-suami, hiduplah takut akan Tuhan. Kasihi istrimu dengan segenap hatimu. Jangan waktu pacaran kau katakan I love you darling, bertubi ngedres gitu ya saudaraku. Laut akan kuseberangi walaupun ada buaya ikan hiu, tidak masalah ya. Cintaku sebesar gunung api, gunung es gitu ya. Kalau tidak percaya, belah dadaku, mati seketika juga saudaraku ya. Gombal maut itu namanya ya. Saudara jangan percaya, anak-anak muda ya, cek dulu dengan benar. Ini untuk anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Amin. Anak-anak taati orang tua. Disuruh ibadah pemuda, datanglah pemuda. Amin. Jangan pergi kemana-mana pada persembahan udah dikasih. Sampai dari malam pemuda tak datang pemuda. Ya hari Sabtu padahal kalian libur loh, baik yang bekerja maupun yang sekolah. Apalagi yang sudah tamat, berarti pengangguran, sekolah enggak, bekerja enggak, ke gereja enggak bolehnya, mau bernegara ujian. Ya perhatikan ini baik-baik. Hormati, amin. Nanti kalau sudah bekerja, saudara dalam pekerjaan itu ada sepen-sepen. Bagaimana saudara mau beribadah? Mumpung ada waktu itu, pergunakan waktu yang ada, ya. Jangan kita habiskan waktu itu anak-anak ini dengan hal-hal yang tidak benar, dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar, ya. Nanti sebab terjadi apa-apa, mungkin kecelakaan di jalan, mungkin nanti juga ngelem, mungkin juga nanti mencuri motor orang atau mencuri gas orang. Kan repot orang tua, kasihan. Sudah disekolahkan, sudah dibiayai, sudah dikasih makan. Kalau kita kelakuannya nggak seperti Kristus, nggak seperti firman. Ya, kalau kita sudah dibawa ke gereja, hiduplah sebagai orang-orang gereja, amin. Di gereja itu ada Roh Kudus, Roh yang tertib. Ada Roh Tuhan, Roh Yesus. Yesus itu tidak berbuat dosa, tidak berbuat nakal. Ya, jadi mari kita ikuti. Tapi kalau kita sudah bergaul di luar sana, ya sudahlah. Ya, kalau kita tidak mau dikekang, tidak mau dituntun, jadinya kita kuda liar kali. Ya, walaupun dirantai dengan rantai baja, nggak mempan. Itu namanya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Katakan anak-anak muda, indah. Ya, kita ini kan mau umur panjang. Saya sudah ceritakan, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu kok firman Tuhan, anak hamba Tuhan di Siantar sana masih muda, ganteng kayak Kristus, badannya gemuk juga, naik kendaraan kecelakaan mati. Bapak mamanya masih hidup, anaknya sudah mati. Apa gak menderita begitu? Yang salah siapa? Bukan ibu salah mengandung, saudaraku. Ibu sudah mengandung 9 bulan. Yang salah itu anak. Tidak dengar-dengar sama orang tua. Coba dia hati-hati. Makanya anak saya Chris kalau naik kendaraan Chris, lihat spionnya kiri kanan nak.
Kalau ada kendaraan trailer atau apa lewatkan ini itu. Itu kita sebagai orang tua pesan-pesan sama anak-anak semua serba hati-hati karena kita melihat banyak rawan. Ada juga dulu anaknya pendeta diantar sama pengerjanya, udah tahu kiri kanan ada mobil besar, masuk aja di tengah-tengah dia, dipencetlah anaknya itu mati. Aduh kasihan bapak ini, ya. Saya aja miris gitu ya, apalagi yang sempat mengalaminya. Ayo anak-anak di sini di tempat ini ada pemuda, datanglah pemuda, ya. Cuma beribadah pemuda itu hanya sekali dan itu pun hanya 1,5 jam, ya. Jadi ini dikatakan apapun yang kamu perbuat untuk Tuhan, amin. Bukan untuk orang tua, bukan untuk gembala, bukan untuk Om Syahani, no. Om Syahani tidak bisa mengampuni dosamu. Om Syahani tidak bisa bawa kau ke surga. Bukan untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan, amin. Baik kesehatan kah itu, baik umur panjang kah itu, baik rezeki itu dari Tuhan untuk Tuhan. Makanya di sini Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose, apapun yang kamu perbuatlah segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan baik-baik. Banyak orang salah ke gereja itu dipikir kalau dia lakukan apa-apa itu untuk Om Syahani, untuk tante nonce. Salah kalian. Ini perhatikan baik-baik firman ini supaya jangan sesat, jangan dapat pengajaran-pengajaran yang sesat. Om Syahani itu mengajarkan pengajaran yang benar, amin. Katakan benar. Ya, kalian sendiri yang mau sesat. Om itu mengajarkan baik, lihat ini lakukan. Sekecil apapun di gereja ini air putih saja kalian kasih botol aqua itu gelas, upahmu besar, amin. Itu Tuhan, saudaraku. Memang sekarang belum kelihatan tapi nanti, amin. Ayat 24 dikatakan di sana, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, yaitu Kristuslah adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya, amin. Jangan kalian jadi tuan di gereja ini. Kristus, amin. Kita ini hamba. Makanya disuruh Bapak Gembala itu nurut. Jangan pegang HP, jangan hidupin HP, nurut, amin. Kau ini hamba. Haleluya. Karena kemarin ada begitu Bapak Gembala, dia dibuka satu gereja, semua jemaahnya nggak ada dengar firman, pencet HP, dilihatnya ke YouTube, nggak tahu YouTube apa yang dilihatnya. Mending kalau korbannya isi Riko ataupun firman Toma, ini momennya tak apa-apa. Terus kalau nggak mendengarkan hamba Tuhan itu korban, saudara ini menghormati siapa? Ya, miris hatinya. Semakin canggih itu handphone itu di rumah itu nanti itu kalian baca-baca di jalan kalian, di kerjaan, amin. Ya, makanya kemarin waktu kami PHT, hamba Tuhan ini katakan jangan ada yang buka HP, makanya saya ikut. Itu udah ada ditampilkan, baca di situ sama-sama, amin. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita dapat upah dari Tuhan, amin. Ya, oleh sebab itu setiap kita mau menerima bahagian dari Tuhan, yaitu bagian hidup kekal, selamat, diberkati jasmani dan rohani, ya, bahkan juga disertai oleh Tuhan, ya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-22, kita baca ayat 22, 23, ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Iya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Iya, katakan takut akan Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan paling senang kalau jemaat itu takut Tuhan. Tapi kalau takut setan, aduh habislah. Setan ditakuti, ya. Ini jangan lewat sana, ada setan gondoruwo, rambut panjang misalnya. Jangan takut, sama Tuhan nggak takut. Itu tadi saya bilang, hamba Tuhan khotbah, WL nyanyi di sini, berteriak-teriak jingkrak-jingkrak, kalian pencet-pencet, aduh, kalian menghina kali Tuhan.
Kita kan kemarin baru merayakan Paskah, kematian Yesus, Jumat Agung. Yesus juga itu dicambuk, Yesus itu disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, mahkota duri, ya. Sehingga akhirnya Yesus mati. Setelah dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia selamatkan orang-orang yang di penjara, sehingga tidak ada yang dihukum di penjara-penjara. Itu kasih Yesus, itu kebaikan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa tugas Yesus naik ke surga? Ya, dikatakan Yohanes, ya, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Amin. Artinya Yesus meninggalkan dunia ini akan membawa kita semua ke surga untuk rumah yang Dia sediakan, Dia tempati untuk kita. Amin. Ya, makanya saudara di bumi ini jangan gelisah. Apapun itu keadaannya, bisnismu kah sedang turun naik, rumah tanggamu kah sedang turun naik, pendidikanmu kah sedang turun naik, ekonomi pekerjaanmu kah sudah turun naik. Saudara jangan gelisah. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kita ini harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Makanya Rasul Paulus katakan, kalau kita melihat Kolose 1 ayat yang 3, ya, Paulus katakan dia mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Ayo kita baca Kolose 1 ayat 3 dan ayat 4. 2, 3, ya. Kami selalu mengucap syukur ya. Amin. Karena amin. Amin. Jadi di sini ada kata-kata mengucap syukur. Kami sebagai hamba Tuhan mengucap syukur, ya, melihat jemaat-jemaat blessing ini memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus, bahkan juga kasihnya kepada semua orang. Amin. Enggak pandang bulu, mau marga apa dia, mau suku apa dia, itu masuknya Rasul Paulus di sini. Tetapi yang Rasul Paulus tekankan adalah bahwa jemaat yang ada di Kolose itu adalah jemaat yang mempunyai iman yang luar biasa kepada Yesus. Amin. Berimanlah selalu kepada Yesus apapun pergumulan kita saat ini. Ya, beriman, imani. Amin. Imani apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan, imani, pasti Tuhan akan tolong. Ya, karena tokoh-tokoh iman kita akan melihat di sana banyak sekali seperti Bapak Abraham, ya, tidak mungkin dia punya anak, Sarah sudah tua, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil itu. Akhirnya dia melahirkan anak. Ini tokoh-tokoh iman yang lain-lainnya lagi banyak sekali, ya, tokoh-tokoh iman yang lain. Jadi kami sangat bangga kalau melihat jemaat-jemaat itu, kata Rasul Paulus, dan doa-doa kami kepada Tuhan supaya jemaat itu sungguh-sungguh punya iman kepada Kristus itu ya luar biasa. Jangan imannya lau-lau, apalagi sekarang iman kaleng-kaleng. Ya, iman kaleng-kaleng itu tahu saudara? Nganggur aja sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah kerja nanti banyak alasan. Inilah itulah, gak mau bayar harga. Gak boleh begitu itu sama Tuhan. Karena tadi kan dikatakan apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Amin. Kita dapat upah dari Tuhan. Nah, makanya di sini juga kalau kita melihat di ayat yang ke-9, kita baca ayat 9, 2, 3, ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk amin. kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang Amin. untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan semua. Haleluya. Ini doa Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ini doa kami sebagai hamba Tuhan di blessing ini. Bahwa kami dikatakan di sini, sejak waktu kami mendengar, kami tidak berhenti-hentinya berdoa untuk kamu, ya. Kami meminta kepada Tuhan supaya jemaat ini punya hikmat pengertian yang benar. Amin. Kalian ini punya hikmat dari Roh Kudus yang benar loh, bukan yang salah.
Kalau yang salah nanti jadi salah kalian. Hidupnya jadi salah, kelakuannya jadi salah, tingkah lakunya jadi salah. Bahkan juga mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Katakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita semuanya ini dipelihara, dijagai, dilindungi. Bahkan juga kita diberkati Tuhan. Amin. Ini kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak musuh, kalau bisa rumah tangga kita porak-poranda, ekonomi kita porak-poranda, hubungan kita satu dengan yang lain porak-poranda, itu dari musuh, dari simbolis. Tapi kalau dari Tuhan itu semuanya benar, dari Tuhan itu semuanya sempurna. Makanya di ayat yang ke-10 lagi kita melihat 2-3 ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta amin. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan. Amin. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Bertumbuh dengan benar tentang Allah, tentang Tuhan. Kalian harus tahu Tuhan kita siapa. Tuhan kita itu seperti apa. Apa yang dia perbuat kepada kita, kita harus tahu ini. Kalau enggak nanti anggap remeh sama Tuhan Yesus. Makanya yang kesaksian Bapak ini mati suri 3 jam itu kan, waktu dibawa Yesus dia ke neraka. Ya di situ ada arbuju badannya besar, mukanya muka binatang. Pekerjaannya apa? Hanya melemparkan manusia itu ke dalam api. Setelah mereka meleleh butuh lagi, yang mereka baki lagi, dilempar lagi. Waktu mereka jalan yang mau menuju ke surga, meninggalkan neraka, ada seorang wanita nangis-nangis, teriak-teriak, dia minta tolong. Ya Yesus tidak perhatikan. Makanya saudara bersyukur di muka bumi ini Yesus masih perhatikan. Apapun teriakanmu, apapun minta ampun dosamu, Yesus masih dengar. Kalau di sana bentar lagi, baru Bapak ini katakan, Yesus ini kenapa gak respon ya? Hatinya kan namanya roh itu kan langsung transparan. Dia bilang, Yesus kasihanlah dia, kenapa gak ditolong? Oh sudah terlambat. Ya, masa untuk dia bertobat tidak ada lagi kesempatan. Makanya saudara di muka bumi ini, kami sebagai hamba Tuhan terus menceritakan pertobatan. Di muka bumi inilah kalian bertobat dari semua dosa-dosamu. Engkau yang tahu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dosa apa yang kau lakukan setiap hari, dari hari Senin nanti sampai hari Minggu. Ya, saudara sendiri minta ampun, ya, bertobat. Mungkinkah mata, ya, tante katakan, ya, kesaksian daripada yang diperlihatkan Tuhan dari mata. Saudara lihat apa? Amoy-amoy yang seksi, udah saudara masuk sana. Ya, mulut menggosipi usia dengan tante, udah masuk sana kalian. Telinga dengar-dengar lagi, ya, cerita-cerita miring, sudah dilempar kali ke sana. Kaki masuk tempat-tempat yang gelap, sudah dilempar. Jadi semua kita dikasih indera ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Rambut dicat warna hijau kuning kayak babi hutan, udah lempar sana saudara. Mata bikin kayak pelangi sana, hijau kuning coklat, dilempar sana. Saudara jangan anggap sepele sama Tuhan. Karena kita ini debu, katakan debu. Buktinya apa Om? Nanti saudara kan kalau napasnya diambil kan dibuang ke sumber yang sana. Ada kalian rupanya langsung dibikin jadi bumi kah atau jadi dihargai kan enggak? Langsung dibuang ke sumber yang sana dengan 2x2 ukurannya rumah kalian. Haleluya. Jadi sini perhatikan baik-baik bahwa firman Tuhan katakan Paulus, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan. Amin. Kami paling senang kalau melihat jemaat blessing ini layak hidupnya di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya layak Om? Nanti ada firmannya Yakobus. Ya, ini judul kita salah. Bahwa mari saat kita hidup di muka ini terus minta kita layak di hadapan Tuhan. Makanya berdamai. Minta ampun. Pertobatan kita harus sampai 180 derajat, jangan tawar-tawar. Sayur atau buah di pasar sana boleh saudara tawar, tapi firman tidak boleh ditawar-tawar. Amin. Karena Yesus tebus kita bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Amin.
itu harus tertanam di dalam diri kita, sehingga kita serius sama Tuhan. Amin. Serius dengar firman, serius melakukannya, maka kita selamat semuanya. Karena di sini juga ada hal-hal yang ditekankan kepada kita. Dan kamu memberi buah dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh. Katakan berbuah. Saudara harus berbuah loh. Kalau nggak berbuah jadi jemaat, aduh, kapak sudah tersedia. Matius 3. Setiap pohon yang tidak berbuah ditebang, kering, lempar ke api. Itu sudah ada itu. Jangan kalian pikir, oh nggak ada neraka kok. Itu dari Matius, apalagi Wahyu 21 yang kita pelajari modul. Itu lagi lebih ngeri. Ya, jadi benar-benar hidup ini mau disiplin oleh firman, mau disiplin oleh Roh Kudus, mau disiplin oleh pemberitaan yang disampaikan oleh hambanya, ya, kepada kita. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki, amin. Katakan pengampunan dosa. Ya, ada dua, ya, kesembuhan dan pengampunan dosa. Kalau kesembuhan itu gampang, bagi Yesus gampang. Lihat banyak orang sepikir-pikir KKR, semua penyakit itu sembuh, itu gampang bagi Yesus. Tapi untuk pengampunan dosanya, itu saudaraku yang diperhatikan. Untuk apa kita sembuh, tanpa berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, hanya menyakiti hati Tuhan. Ya, pengampunan dosa itu yang penting, yaitu tentang baptisan, amin. Ya, dosa kita diampuni. Makanya di sini Paulus katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Saudara sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, amin. Kegelapan-kegelapan apa yang di dalam diri kita ini? Ya, ada kegelapan karena iri, dengki, kesombongan, tangguhan hidup, ya, warisan-warisan nenek moyang, itu kegelapan. Itu harus diputuskan. Kalau tidak, dialah nanti yang akan mencuri firman itu di dalam diri kita, sehingga kita ini, saudaraku, susah akan melakukan yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam diri kita ini. Ya, makanya dikatakan kita bersyukur kita sudah dilepaskan dari kegelapan, memindahkan kepada yaitu terang ajaibnya. Saudara ingat masa saudara anak-anak kayak apa nakalmu? Zaman dulu nakalnya waktu anak-anak adalah mencuri jambu orang, tebu orang, ya, mencuri pepaya dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang anak-anak mencuri motor, mencuri gas, ya, rumah orang dibongkar dan lain sebagainya. Saudaraku, kejahatan ini tidak gampang untuk dilepas. Suatu ketika kami ada persekutuan buat di gereja hamba Tuhan yang ada di perumahan, yaitu di Batam Center, ya, sehingga hamba Tuhan ini buka di situ gereja. Sehingga hamba Tuhan ini sering pelayanan di hutan, di penjara-penjara, ya. Sehingga waktu mereka pelayanan di sana ada napi ini akan keluar dari penjara, tapi dia bingung nanti kalau keluar mau kemana karena tidak ada keluarga. Ya, selama di Batam dia kan merantau, ya. Jadi Bapak Gembala ini tawarkan, nanti kalau kalian memang keluar tidak ada tempat, tinggal aja di gereja. Saudaraku, waktu mereka tinggal di gereja itu, saudara tahulah yang tinggal di gereja, doa pagi, baca firman, pembersihin gereja, ikut pelayanan kesana kemari. Tetapi saudaraku, waktu dia di hutan itu sudah dilayani hamba Tuhan ini, ya, doa pelepasan dari sana, kasih firman lah, ibadah dan ini itu, dan tinggal di gereja. Berjalannya waktu kira-kira 1 bulan lebih, anak muda ini di depan rumahnya itu mencuri, saudara. Kejahatannya itu tidak lepas. Maka saudara hati-hati. Dia mencuri dan akhirnya teriak-teriak yang punya rumah ini, dia naik ke pelapor. Datanglah polisi, masyarakat. Waduh, pendeta ini sangat
Malu. Om Sial sangat malu kalau melihat si Petrus sampai begitu melakukannya. Sudah dirutan, dilayani, sudah diterima di gereja. Ini loh manusia ini. Kalau penuh dengan kegelapan itu, bertobat juga. Kata penjaganya, aduh kamu ini bagaimana? Sudah saya tampung, sudah saya didik. Apalagi karena ini seminggu sekali aku didik, hanya 2 jam. Itu di gereja penjaga HP. Ini 24 jam di tempat pendeta itu. Sudah doa pagi, doa puasa, masih juga. Gak tahu aku hidup manusia ini. Jadi sini firman Tuhan katakan kita ini sudah ditebus. Amin. Dari kegelapan menjadi terang. Katakan terang. Ya. Setiap terang itu ada Kristus di dalam dirinya. Ya. Tidak ada lagi kegelapan. Jadi saudaraku, kita ini sudah diampuni dosanya. Katakan sudah diampuni dosanya. Oleh darah Yesus kita sudah diampuni dosa kita. Ya. Makanya dikatakan Filipi, ya kita mundur sedikit lagi, Filipi 1 ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat yang ke-22. Mari pelajaran untuk kita anak-anak muda ya, perhatikan dirinya baik-baik. Perhatikan pergaulanmu setiap hari. Makanya ditekankan beribadah setiap Sabtu. Kalau tidak, nanti pergaulanmu habis. Filipi salah ya. Filipi 3 ayat 10 ya, maaf ya. Filipi 3 ayat 10. Ya, yang dapat katakan amin. Kebenaran yang sejati ya. Bukan palsu-palsu ya, kebenarannya yang sejati. Ayo kita baca sama-sama di papan sana, jangan ada buka HP. 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan amin. Amin. Aku menjadi amin. Jadi yang dikehendaki Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah supaya mereka ini benar-benar itulah dia bisa makan saksan, kuyung hai dan lain sebagainya. Kealahannya bagaimana? Itulah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, di kuburnya tidak ada di sana mayat. Semuanya untuk bangkit.